Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Abna'i at-talabah azani Allahu wa iyyakum wa ikhwani fid din rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya Allah, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'ana al-an ad-darsu al-fiqh. Bersama kita sekarang pelajaran fikih, ya. Kita pada pelajaran fikih ini ya menggunakan kitab Silsilah Ta'lim Lughatil Arabiyyah. Itu kitab yang dipakai pada Silsilah Ta'lim Lughatil Arabiyyah. Pelajaran pertama, ya, masyaallah muslimin, ikhwan fiddin, abna'i talab azanallahu wa iyyakum, yaitu pelajaran Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, halaman 15, Safha 15. Fi Safha 15. Huna kalimat al-jadidah. An-taharah, ya. Ada kosakata baru tentang taharah. Unduru jaidan, lihat baik-baik di sini. At-taharatu. At-taharatu, ya. Sudah menjadi bahasa kita taharah atau kesucian, ya. Mashu bainal qausain al-mushaf. Jadi maksudnya menyentuh. Karena dalam kurung di situ ada kata mushaf. Mashu artinya berarti menyentuh. An-najasah, an-najasah lawan dari kata at-taharah. Anonim atau antonim atau lawan kata dari at-taharah. An-najasah lawan katanya at-taharah. Naqdu wa bainal qausain al-wudu. Naqdu, ya, artinya pembatal. Ya, pembatal dalam kurung al-wudu, pembatal wudu. Naqdu al-wudu, naqdul wudu maksudnya itu pembatal wudu. Naba yanubu, yang menggantikan atau menggantikan, ya, mewakili, menggantikan. Naib, ya. Faqdun artinya ketidakadaannya, tidak ada, ya. Faqdun, tidak memiliki, tidak punya, ya. Ajzun, lemah. Ajzun artinya lemah. Baulun, yakni kencing, ya. Ghaitun, ini BAB, ya. Atau ghait juga bisa digunakan untuk makna kotorannya itu sendiri. Tasyri', dari kata syarra'a yusyarri'u tasyri'an, yakni pensyariatan. Pensyariatan atau disyariatkan, ya. An-nazahah, an-nazahah bermakna at-taharah, kesucian. Al-aqdar jamak dari qadar. Al-qadar jamaknya al-aqdar, ya, yaitu kotoran. Kotoran-kotoran itu aqdar. Al-karihah, al-karihah adalah tidak sedap, ya. Liraihah, karena untuk aroma, ya, untuk raihah. Raihah artinya aroma. Kalau dikatakan al-raihah karihah artinya berarti aroma yang tidak sedap, tidak enak atau bau busuk, ya, bisa juga. Al-ghuslu, al-ghuslu artinya mandi. Ada beda antara al-ghuslu, al-ghuslu, ya, beda harakat, beda arti. Al-ghuslu yang pada kita ini namanya artinya mandi.
Kalau al-ghuslu mencuci. Ya. Kalau ghinnya di fathah itu mencuci, ghinnya di dhammah artinya mandi, ya. Al-janabah, jadi mandi janabah. Al-haid, haid. Al-janabah juga bisa diartikan tadi kembali, janabah juga bisa diartikan orang yang padanya dalam kondisi junub, ya. Janabah dalam kondisi junub. Kemudian al-haid, al-haid. Apa artinya al-haid? Haid, ya, sudah jadi bahasa kita. An-nifas juga sama. Sunnatun muakkadatun, sunnatun muakkadatun, yani sunnah yang ditekankan. Ini juga sudah bahasa Indonesia, sunnah muakkadah. Al-hadasu, hadas, yani tidak padanya wudu disebut dengan hadas. Orang yang belum wudu, ya, itu disebut dengan berhadas. Ini masih belum bersuci. An-najas, najis, ya. Al-jima' yaitu hubungan badan, ya, antara suami dan istri disebut dengan jima'. Al-jima'. Kemudian al-ihtilamu, al-ihtilam, yani al-ihtilam maksudnya adalah mimpi basah, ya, mimpi basah. Tayyib. Natakalam anit taharah. Kita bicara apa tadi? Tentang taharah. Ya, tentang taharah. Kita akan bicara juga tentang al-Islam wa taharah. Bagaimana kedudukan Islam dengan taharah? Makna taharah di dalam Islam, aqsamu taharah, macam-macam taharah. Al-hikmatu min tashri'i taharah, hikmah disyaratkan taharah. Tayyib. Nabda al-an. Al-Islam wa taharah. Nabda al-an, kita mulai sekarang tentang Islam dan taharah, kedudukan Islam dan taharah. Bagaimana posisi taharah di dalam Islam? Bagaimana kedudukan taharah di dalam Islam? Seberapa urgennya atau seberapa urgenkah? Seberapa urgenkah taharah di dalam Islam? Ternyata dikatakan di sini al-Islamu dinut taharah. Islam itu agama taharah. Ja'ala al-wudu'a syartan lis-salati wat-tawafi wa massal mushafi, wa massil mushafi, ya. Wa massil mushafi, ya. Islam adalah agama kesucian. Jadi Islam itu sendiri adalah agama suci, agama yang bersih dari noda-noda, agama yang jernih, suci dari kotoran jahiliyah, suci dari kotoran kesyirikan, kenifakan, kekufuran, ya, belenggu-belenggu kezaliman. Islam bebas, suci dari itu semua. Agama yang suci. Dan Islam itu suci dalam arti, dalam bab taharah, dalam arti secara hissi, indrawi, yaitu suci lahir batin, suci bersih betul, zahirnya, penampilannya. Agama yang bersih. Ja'ala al-wudu'a syartan lis-shalah. Sampai sangkin agama ini adalah agama taharah, ya, menjadikan wudu sebagai syarat untuk salat, syarat sahnya salat, tawaf, wa mashil mushaf, dan syarat kalau orang pengen menyentuh mushaf, ya, salat, tawaf, dan mushaf. Terkait mushaf ini mungkin ada pertanyaan, bukankah tidak bersuci? Tidak, mengapa? Tapi afdalnya tetap bersuci. Karena apa? Karena Nabi pernah mengatakan, la tamassul Quran illa wa anta tahir. Janganlah engkau menyentuh Quran atau mushaf kecuali engkau dalam kondisi suci. Tayyib. Wa aujabal ghusla minal janabah wal haidi wan nifas. Dan Islam juga mewajibkan apa? Mewajibkan mandi dari janabah karena junub, baik mimpi, ya. Junub bisa karena mimpi basah, bisa karena hubungan badan suami istri, ya, atau mandi janabah juga dari haid, dari nifas, ya, mandi, atau tapi dikenalnya mandi junub, biasanya dikenal dari orang yang mimpi basah dan yang hubungan badan. Nah, disebut ada mandi haid sendiri, wal haid wa nifas, berdiri sendiri. 6. Wa aujabal ghusla minal janabati wal haidi wan nifas kama ja'ala al-ghusla yaumal jum'ati wal 'idaini
sunnatan muakkadatan. Sebagaimana pula Islam menjadikan mandi ini suatu yang ditekankan, sunnah yang ditekankan pada amal apa saja, yaitu seperti mandi di hari Jumat, di 2 hari raya, di 2 hari raya sunnah muakkadah. Dan ya mandi yang lainnya ya, tapi mandi yang lainnya hukumnya adat saja ya, tapi bagian dari bersuci yang sifatnya tapi tidak bisa menghilangkan hadas. Kalau mandi sekedar mandi biasa. Nanti yang bisa menghilangkan hadas seorang sehingga bisa sholat, membaca Quran atau yang lainnya, amal-amal ibadah yang lainnya ya, itu ketika mandinya diniatkan untuk mandi janabah ya. Mandi janabah atau mandi wajib juga misalkan di hari Jumat, hari raya, yang ini hukumnya ditekankan yaitu sunnah muakkadah. Wa hadda 'ala nadhafati thawbi wal badani wa akkada 'ala anna taharata minal iman. Dan juga Islam menganjurkan, hadda yahuddu artinya hassa yahussu pakai sa ya. Itu artinya apa? Menganjurkan. Menganjurkan untuk bersuci atau mensucikan baju, mensucikan badan, membersihkan baju, membersihkan badan. Wa akkada ala anna taharata minal iman. Bahkan Islam menekankan arti pentingnya taharah ini karena taharah bagian dari iman. Taharah itu bagian dari al-iman. Ya. Dalam hadis sahih Nabi bersabda at-tuhuru satrul iman, bahwa kesucian atau kebersihan bagian dari iman. At-tuhuru ya, toknya di dhammah. Karena at-tuhur dengan at-tuhur beda. Tulisannya sama, bacanya beda. Jika di dhammah toknya maka artinya kesucian. Jika di fathah toknya artinya suci dan mensucikan ya. Maka ada air namanya air tohur, ini air yang suci dan mensucikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya, orang-orang yang bersuci, baik suci dari dosa-dosa, dari kesyirikan, arti suci maknawi ataupun suci secara hissi. Hissi artinya dari kotoran badan, najis itu hissi. Ya, adapun maknawi seperti kesyirikan, ya, karena seorang muslim itu bersih, suci. Adapun musyrik najis. Najis artinya kotor secara maknawinya. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, yakni karena mereka ya kesyirikannya ini adalah najis, tidak suci. Baik. Lalu apa makna taharah? Ma huwa taharah? Ma makna taharah? Ma makna taharah? At-taharatu hiya an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdar. Secara bahasa yang disebut taharah itu berarti bersuci atau bersih dari kotoran. At-taharatu hiya an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdar. An-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdar. Wa syar'an, adapun secara syariat, irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Secara syariat yang disebut dengan taharah itu adalah terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Irtifa'ul hadas wa zawalun najas. Baik. Berarti makna taharah ini secara syariat itu adalah ketika seorang terangkatnya hadasnya. Terangkat hadas dengan apa? Dengan wudu. Juga bisa dengan mandi junub. Kalau hadas besar, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan junub atau mandi janabah. Tayyib. Dan kalau tidak ada air maka digantikan dengan tayammum. Baik hadas besar bisa dengan tayammum, hadas kecil juga bisa dengan tayammum. Apalagi jika hadas besar saja tidak ada air, bisa dengan tayammum. Begitulah kemudahan Islam ya. Begitulah syarat Islam yang begitu mudahnya. Karena Islam datang adalah untuk memudahkan, tetapi bukan untuk bermudah-mudahan ya.
Adapun aqsamu taharah, jenis taharah, at-taharatu tanqasimu ila qismain. Ya, taharah dibagi menjadi dua atau terbagi menjadi dua. At-taharatu minal hadas, ya, yang pertama taharah dari hadas, wa taharatu minan najasah. Taharah bersuci dari hadas dan bersuci dari najasah. Tayyib. Nah, jadi di sana ada taharah bersuci dari hadas yaitu dengan wudu, ya, dan seterusnya, dan ada taharah dari najas atau najis, dengan menghilangkan najisnya. Nah, ini ada keterangannya berikutnya. At-taharatu minal hadas. Apa itu taharatu minal hadas? Al-hadas, hadas sendiri apa sih artinya? Al-hadasu huwa ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadat. Yaitu sesuatu yang menghalangi, mana'a yamna'u artinya menghalangi, mencegah, ya, min sihhati ba'dil ibadat, yaitu sehatnya atau sahnya ibadah-ibadah. Ya, itulah hadas. Hadas itu, orang ketika hadas artinya berarti dia tidak bisa sah ibadahnya. Ketika belum dihilangkan hadasnya, maka berarti belum bisa sah ibadahnya. Bagaimana caranya? Dengan dihilangkan, baik dengan wudu atau dengan mandi junub, mandi janabah, ya. Tayyib. Jadi hadas sendiri itu artinya apa? Sesuatu yang menghalangi dari sahnya ibadah. Wala yakunu illa fil badan. Dan yang namanya hadas itu ada padanya, letaknya ada pada badan. Wala yakunu, dan tidak terjadi illa fil badan, kecuali pada badan, ya. Pada anggota badan maksudnya. Walahu qisman, dan hadas ini ada dua. Hadasun asghar wa sababuhu naqdul wudu' wa hadasun akbar, ya. Yang pertama hadasun asghar dulu. Hadasun asghar yakni sebabnya adalah batalnya wudu atau tidak punya wudu, tidak memiliki wudu, tidak dalam kondisi berwudu. Sudah wudu tapi sudah batal. Artinya sudah tidak punya wudu, atau naqdul wudu, batal wudunya. Maka ini disebut dengan hadasun asghar. Tayyib. Kemudian wa hadasun akbar. Yang kedua adalah hadas akbar. Wa sababuhu al-jima' awil ihtilam awil haid aw nifas, awil nifas. Ada yang kedua adalah hadas akbar. Hadas akbar. Hal ini karena apa? Karena jima', hubungan badan suami istri, ya. Maka ini menyebabkan hadas akbar. Seorang jadi terkena hadas akbar. Ya, dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf kecuali sampai dia berwudu. Ya, kalau hanya menyentuhnya adalah layar HP, ya, para ulama sebagian membolehkan, karena mushaf yang ada di HP berbeda dengan mushaf yang dalam bentuk kertas. Wallahu a'lam shawab, ya. Awil haid, awil ihtilam, yang kedua yang ihtilam, mimpi basah. Ya, orang kalau sudah pada usia balik, mungkin 15 tahun bagi anak laki-laki, atau perempuan sudah kena haid, itu namanya balik juga, ya. Atau ihtilam ini dialami juga laki-laki dan perempuan. Ya, mimpi basah ini terjadi pada laki-laki dan perempuan. Bahkan perempuan lebih banyak, ya. Inilah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, sehingga jangan menganggap suatu yang tabu. Pelajaran fikih ini harus diketahui. Apa itu mimpi basah? Artinya ketika seorang bermimpi berhubungan badan atau mau melakukan hubungan badan, tiba-tiba kemudian seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya, ya, didapati misalkan basah, maka berarti dia mimpi basah, ihtilam. Maka wajib baginya untuk menghilangkan hadas tersebut, yaitu dengan mandi janabah. Tayyib. Awil haid, atau seorang yang terkena haid, ketika haidnya sudah berakhir, maka dia wajib mandi, ya, mandi janabah atau mandi haid, ya, dari haid ini. Awi nifas, demikian pula nifas. Nifas itu artinya darah yang keluar setelah melahirkan. Terus biasanya ada yang sekian hari sampai 40 hari terkadang, ya. Maka ketika sudah berhenti dan orang ini mau sholat, orang ini mau melakukan tawaf misalkan, maka dia harus dalam kondisi suci, yaitu dengan
menghilangkan hadas akbarnya. Bagaimana caranya? Dengan mandi, ya. Di sini disebutkan keterangan di bawahnya. Wa takunu taharatu minal hadasil asghari bil wudu. Jadi bersuci dari hadas asghar itu dengan cara berwudu. Wa minal hadasil akbar bil ghusli. Sedangkan dari hadas akbar itu dengan mandi. Ya. Tapi inilah indahnya Islam. Ketika tidak ada air, baik meskipun ini hadas akbar seperti dikatakan di awal kita sebutkan, maka boleh diganti dengan tayammum. Maka katakan di sini wa yanubu at-tayammumu 'anil wudu wal ghusli 'inda faqdil ma' awil ajzi an isti'malihi bisababil maradi awil bardi aw nahwihima. Dan bisa digantikan yanubu, naba yanubu, ya, tayammum. Tayammum bisa menggantikan apa? Wudu dan mandi wajib, ya. Ketika pertama tidak adanya air, inda faqdil ma, ketidakadaannya air. Yang kedua, atau tidak boleh atau lemah, tidak mampu, tidak kuat, an isti'malihi, menggunakan. Isti'mal artinya menggunakan air. Tidak. Dengan sebab apa? Sebabnya apa? Mungkin sebabnya sakit, marad, awil bard, dingin, kedinginan yang sangat, ya, atau selain keduanya. Ketika tidak mampu, tidak kuat, tidak kuasa untuk menggunakan air, maka boleh baginya dengan tayammum. Atau apalagi ada saran dari dokter tidak boleh terkena air, maka boleh baginya, ya, dengan tayammum. Kemudian adapun taharah dari najis, kalau kita tadi bahas taharah dari hadas, ya kan? Adapun taharah minan najasah, qat taharati thawbi wal makani minad dammi wal bawli wal ghaiti wa tusamma taharatu minha zawalal khabas. Adapun taharah dari najis, qat taharati thawb, seperti ka itu artinya seperti, ya. Seperti sucinya badan, seperti bersucinya thawb pakaian atau tempat tinggal, ya, minad dam, bersuci dari atau suci dari dam, darah, awil baul, kencing, wal ghaid, kotoran, ya, manusia. Inilah namanya taharatu minan najasah, ya. Taharatu najasah itu adalah sucinya badan, pakaian dari darah ataupun air kencing atau kotoran, ya, atau najis-najis lainnya, ya. Ini hanya contoh disebutkan. Wa tusamma tahara minha zawal al khabas. Nah, taharah dari najasah ini yang disebut dengan zawal al khabas, hilangnya najis. Wala budda lil musalli min taharati sawbihi wa badanihi wa makanihi alladhi yusalli fihi. Maka harus, ya, wajib bagi seorang yang hendak salat, musalli, orang yang hendak salat, suci dari suci pakaiannya, suci badannya, suci tempatnya, jadi tempat untuk sujudnya, untuk salatnya harus suci. Alladzi yusalli fihi, yang dia salat di situ. Wa tusamma taharah minha zawalul khabas. Nah, taharah ini disebut dengan apa tadi? Yaitu dengan hilangnya khabas atau najis. Apa hikmahnya ini? Apa hikmahnya kita belajar bab taharah ini? Al-hikmatu min tasyri'it taharah. Hikmah disyariatkannya taharah. Tayyib. Apa itu? Yang pertama, aujabal Islam at-taharata liyaqifal muslimu baina yaday rabbih tahiran nadhifa. Islam mewajibkan bersuci, yaitu maksudnya liyaqifal muslimu, agar seorang muslim berdiri baina yaday rabbih, di hadapan Allah Jalla wa Ala, tahiran nadhifa, dalam kondisi suci dan bersih. Dalam kondisi apa? Suci dan bersih. Misalkan sholat, kan menghadap Allah, ya, itu harus dalam kondisi suci dan bersih. Bahkan termasuk taharah ini disyariatkan juga dalam mandi orang jenazah, mayit, ya, itu juga dimandikan agar dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dan suci, atau suci dan bersih.
Karena Islam adalah agama taharah. Maka di sini sangat aneh ya kalau ada di antara kita seorang muslim justru tidak perhatian dengan bab taharah, kesucian badannya, kesucian pakaiannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wasti'malul ma yujaddidun nasad. Hikmah dari disyaratkannya taharah itu sendiri. Yang kedua adalah bahwa menggunakan air itu memberikan pengaruh yujaddidun nasad. Jaddada yujaddidu artinya memperbaharui. Ya, memperbaharui nasyat artinya giat, semangat, ya. Memperbaharui semangat. Ya. Jadi orang makin giat, makin tekun. Semangat makin fresh istilahnya ya. Isti'malul ma yujaddidun nasyat, bahwa menggunakan air ini punya pengaruh atau memberikan pengaruh yaitu memperbaharui semangatnya. Wa yuzilu rawaihal karihah anil musalli, dan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ya dari orang yang hendak salat ya. Ini hikmahnya. Ya. Apalagi yang sangat disyariatkan bagi perempuan, disunahkan bukan menggunakan minyak wangi-wangian yang beraroma apalagi mencolok aromanya, tapi wewangian para wanita yang salaf, para wanita dahulu adalah dengan air ya. Cukup dibersihkan dengan air, ketika aromanya sudah hilang maka sudah cukup. Tidak perlu dengan wangi-wangian yang mencolok. 6. Ini hikmahnya ya. Yang ketiga, maaf. Wa min dalika na'lam anna al-Islam qad aujaba ma tadu ilaihi ulumus sihhati fil asril hadir. Subhanallah. Dan di antara hal itu termasuk ya, yaitu kita tahu annal Islam, na'lam ya. Annal Islam, na'lam itu artinya kita tahu, alima ya'lamu ya. Kita tahu, alima ya'lamu artinya tahu ya. Jadi kalau na'lam kita tahu annal Islam, bahwasanya Islam qad aujaba, telah mewajibkan ma tad'u ilaihi ulumus sihhah, yang diseru oleh ilmu kesehatan. Ulumus sihhah, ilmu kesehatan, ilmu kesehatan. Bahwa ilmu kesehatan tad'u ila madza sih? Yani tad'u ila al-syai', tad'u ila taharah ya. Karena ilmu kesehatan itu mengajak kepada mana? Ajakannya, arahnya adalah mengarahkan untuk kita sebagai seorang adalah untuk selalu bersih. Ya, demikianlah Islam. Bahkan Islam lebih dahulu mengajarkan hal ini karena bahkan dalam sholat dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya diwajibkannya untuk wudhu terlebih dahulu. Ya, maka ini selaras dan seimbang dengan teknologi, kesehatan dan seterusnya ya. Qad aujaba ma tadu ilaihi ulumus sihhah fil asril hadir. Dalam asril hadir, asri itu zaman, hadir sekarang ya. Zaman now ya. Di zaman sekarang ini ilmu kesehatan mengajak umat manusia untuk apa? Untuk bersuci, bersih, hidup bersih, bergaya hidup bersih ya, dan seterusnya. Islam lebih dulu mengajak pada. Jadi maka selaras dan seimbang ya. Naam. Jadi Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan ajarannya mudah, tidak memberatkan ya, tapi tidak bermudah-mudahan. Demikian bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.